berperang, tentara yang berperang, dia tidak akan maju dalam peperangan tanpa ada sebuah alat yang dia pakai. Now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya dalam program Mana Sorgawi. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Nabi Yoel pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkat untuk umat Tuhan, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Puji Tuhan, satu kebenaran firman yang kita boleh lihat pagi hari ini. Nabi Yoel menyampaikan firman, ada satu hal yang disampaikan untuk orang-orang Israel, untuk bangsa Israel. Tetapi ternyata bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi firman Allah ini berbicara kepada bangsa-bangsa. Di ayat 9 firman Allah berkata, maklumkanlah atau serukanlah apa yang perlu diserukan, apa yang perlu diketahui oleh bangsa-bangsa. Yaitu firman Allah berkata akan ada peperangan, akan terjadi peperangan, dunia akan menghadapi peperangan. Dan itu harus diserukan, harus disampaikan kepada bangsa-bangsa. Tapi saya melihat keadaan sekarang, bukan hanya harus diketahui, tapi sekarang dunia sedang menghadapi peperangan. Bangsa-bangsa sedang menghadapi situasi sekarang, peperangan yang dialami oleh bangsa-bangsa. Bukan hanya peperangan berbicara tentang peperangan militer antara bangsa satu dengan bangsa yang lain, tetapi peperangan dunia sekarang yang dihadapi oleh bangsa-bangsa sekarang, yaitu peperangan dengan keadaan situasi dunia. Kita lihat sekarang dunia sedang berperang dengan penyakit, sakit penyakit. Dunia juga sedang berperang dengan keadaan ekonomi yang mulai menurun hari-hari ini. Dunia juga sedang berperang dengan masalah teknologi. Yang dulu kita berkata, wah teknologi maju, perkembangan zaman teknologi itu begitu luar biasa, begitu hebat. Tetapi terbukti sekarang kemajuan teknologi, kehebatan manusia, ilmu pengetahuan tidak mampu menghadapi keadaan dunia sekarang. Dan dunia sedang berperang, bangsa-bangsa, tidak bisa dikatakan hanya bangsa kecil. Sekarang di dunia ini bangsa besar manapun sedang menghadapi peperangan dengan situasi dan keadaan dunia yang begitu hebat sekarang. Tapi kepada orang percaya, umat percaya, di saat menghadapi peperangan, saya merasa heran di tema ini firman Allah berkata ada berkat untuk umat Tuhan. Padahal firman Allah berbicara tentang peperangan. Firman Allah berbicara tentang menghadapi masa yang sulit, tentang menghadapi suatu situasi yang berat, peperangan. Tapi justru bagi umat Tuhan, peperangan merupakan berkat. Haleluya. Masalah merupakan berkat bagi umat Tuhan, karena di balik masalah ada kemenangan. Di balik persoalan ada jalan keluar. Di balik tantangan ada mujizat Tuhan. Makanya peperangan bisa terjadi dunia ini, masalah besar boleh terjadi, tapi jangan takut orang percaya. Sebagai umat-umat Tuhan, kita percaya disitulah ada berkat Tuhan. Di ayat yang ke-9 firman Allah berkata, di saat dunia akan menghadapi peperangan ini, apa yang harus kita buat? Firman Allah disampaikan bahwa kita tidak boleh takut dengan peperangan. Kita tidak boleh takut dengan situasi dunia yang berat sekarang. Kita tidak diajar untuk sembunyi, lari dari keadaan dunia sekarang. Firman Allah berkata, orang percaya, kita diajar untuk maju, kita tampil, kita harus keluar menjadi seperti prajurit-prajurit. Kita harus hadapi peperangan itu. Haleluya, puji Tuhan. Orang percaya harus maju, tidak ada kata aku takut, aku khawatir, aku bimbang, saya sembunyi saja, saya lari dari keadaan dunia sekarang. Tidak, kita harus keluar, kita harus maju, kita harus tampil. Firman Allah berkata, kita harus tampil sebagai pemenang, sebagai prajurit-prajurit. Tetapi tentunya kita bukan tampil dengan keadaan kita yang tidak punya apa-apa. Kita bukan tampil tanpa menggunakan senjata. Kita bukan tampil dengan tidak punya alat yang kita pakai. Seperti seorang berperang, tentara yang berperang, dia tidak akan maju dalam peperangan tanpa ada sebuah alat yang dia pakai. Begitu pula orang percaya, waktu kita akan maju berperang, firman Allah berkata di ayat yang ke-10, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Ada hal-hal yang harus diubahkan. Mata bajak dan pisau-pisau pemangkas itu biasanya digunakan dalam pertanian atau untuk hasil-hasil pertanian, untuk mengerjakan tanah, untuk mengelola tanah, untuk membersihkan pohon-pohon. Jadi untuk hal pertanian.
jadi mata bajak dan pisau-pisau ini untuk hal yang jasmani. Tapi firman Allah berkata itu harus dirubah menjadi pedang dan tombak. Dan dengan pedang dan tombak inilah gereja Tuhan akan maju, gereja Tuhan akan tampil, gereja Tuhan akan berperang melawan dunia. Jadi alat-alat dunia, alat-alat jasmani itu tidak akan berguna untuk menghadapi keadaan dunia sekarang. Itu terbukti dunia sekarang, keadaan dunia sekarang, bangsa-bangsa sekarang persiapan alat-alat secara jasmani. Ada banyak kecanggihan, teknologi, ilmu pengetahuan yang mereka coba persiapkan. Mereka coba buat pertahanan dengan alat-alat, dengan kemajuan dengan kemajuan teknologi. Tapi buktinya sekarang keadaan dunia tidak bisa dihalangi, tidak bisa dibendung dengan alat-alat yang dipakai oleh bangsa-bangsa tersebut. Satu hal yang firman Allah berkata bahwa itu harus dirubah. Kita bukan pakai cara dunia, kita harus pakai cara firman Tuhan. Firman Allah berkata, pisau pemangkas mata bajak itu harus dirubah menjadi pedang dan menjadi tombak. Apakah pedang? Berbicara tentang firman Tuhan. Tombak berbicara tentang kuasa Tuhan. Menghadapi peperangan dunia sekarang tidak ada cara lain, tidak ada alat lain. Kita hanya perlu firman dan kuasa Tuhan. Hanya dengan firman dan kuasa Tuhan kita akan melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Hanya dengan firman dan kuasa Tuhan, peperangan dengan penyakit kita akan alami kemenangan. Kita akan menjadi orang yang disembuhkan oleh Tuhan, orang yang melihat pertolongan Tuhan, orang yang alami kemenangan. Janji Allah jadi bagian kita. Kenapa? Kita punya firman dan kuasa Tuhan. Di ayat bagian terakhir firman Allah berkata, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Puji Tuhan. Tuhan tidak mengajar kita orang percaya untuk merasa sombong. Atau anak Tuhan, orang Kristen untuk berkata, wah saya bisa, saya mampu dengan kekuatan saya. Firman Allah berkata, kita harus menyadari keadaan kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Tapi saat kita menyadari kita tidak berdaya, kita juga keluarkan dari hati kita bahwa aku ini pahlawan. Sekalipun saya tidak berdaya, tapi aku ini pahlawan. Artinya dalam ketidakberdayaan kita berserah penuh kepada Tuhan dan kita imani kita umat-umat pemenang di dalam Tuhan. Haleluya. Karena di saat kita hidup dalam firman dan kita punya kuasa Tuhan, maka kita punya kepastian kemenangan. Dunia hanya mengira-ngira. Ada banyak hal terjadi sekarang. Bangsa-bangsa mengira-ngira, waduh dengan cara begini kita akan alami pertolongan. Dengan cara begitu kita bisa terhindar dari masalah ini. Dengan obat ini kita bisa sembuhkan. Dengan obat itu kita bisa alami pertolongan. Itu hanya mengira-ngira. Bangsa-bangsa hanya mengira-ngira. Tetapi di dalam Tuhan penuh dengan kepastian. Di saat kita berjalan dalam firman, di saat kita punya kuasa Roh Kudus, kita punya kepastian, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada janji Allah, ada hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan, kiranya seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita maju terus. Kita punya Allah yang luar biasa, kita punya firman yang hidup, kita punya kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.